Marhaban ya Ramadan, 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 marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita semua sambut bulan Ramadan ini dengan penuh sukacita. Di bulan yang penuh berkah ini, kita semua berharap rahmat dari Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga kita semua dapat menjadi umat yang bertakwa kepadanya dengan menjalankan salah satu yang diwajibkan, yaitu puasa di bulan Ramadan. Selain itu, di bulan yang penuh rahmat ini, kita perkuat toleransi dan persatuan antar anak bangsa. PDI Perjuangan percaya umat Islam Indonesia dapat memperkuat hal-hal tersebut. Akhir kata, Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa untuk saudara-saudaraku umat Islam sekalian. Buah mangga, buah durian, rasanya sungguh terasa. Jalankan ibadah puasa di bulan Ramadan untuk menjadi manusia yang merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Neda dijahit gening tina bang-bang duh ieu tunggaran tewaleh nandangan
Duh kasaha kurang jamuntang jalan utama geuning iman ka Gusti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sahabat BKN dimanapun berada. Kita berjumpa dalam acara Inspirasi Ramadan program ngabuburit bersama BKN PDI Perjuangan. Pada Inspirasi Ramadan kali ini kita akan berbicara tentang Islam dan Pancasila. Tentu tema ini menjadi sangat penting sekali lantaran Pancasila dan Islam merupakan satu kesatuan yang menjadi petunjuk dan pedoman kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada episode kali ini kita akan menggali dan juga memahami serta mengkontekstualisasikan nilai-nilai keislaman dan nilai Pancasila di tengah kemajuan zaman. Bersama saya telah hadir Gus Saiful Arif yang merupakan Direktur Pusat Studi Pemikiran Pancasila. Assalamualaikum Gus Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Gus? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, terima Ya. kasih telah berkenan hadir untuk mengisi di acara Inspirasi Ramadan pada sore hari ini. Sama-sama. Kita hari ini akan membahas mengenai Islam dan Pancasila, sesuatu yang lekat dengan kehidupan kita sehari-hari seperti itu ya Gus ya. Bagaimana nilai-nilai Pancasila adalah nilai-nilai yang kita anut dalam kehidupan bernegara dan juga Islam itu sendiri adalah agama yang kita anut. Nah, masuk ke pertanyaan pertama Gus, bagaimana kita memaknai Pancasila di era modern ini di tengah semangat keagamaan Indonesia yang semakin meningkat, mengingat sila pertama Pancasila kita adalah ketuhanan yang Maha Esa yang kita kontekstualisasikan sebagai keyakinan kita untuk memeluk agama masing-masing, khususnya kalau kita saat ini adalah agama Islam. Bagaimana Gus untuk menyikapi itu? Ya, terima kasih Lisa. Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Jadi terutama sejak tahun 2016 ya, setelah Presiden Jokowi menerbitkan keputusan Presiden nomor 1 tahun 2016 tentang hari lahir Pancasila setiap tanggal 1 Juni, kita ini sedang mengalami gairah Pancasila ya, kegairahan terhadap Pancasila yang sebagaimana Lisa tadi sampaikan memang berbanding lurus dengan kegairahan terhadap agama. Gitu. Lalu bagaimana kita mempertemukan dua kegairahan ini gitu ya. Dan sudah tepat ketika kemudian kita melihatnya dari sila pertama Pancasila, ya, yakni ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kita flashback dulu ke dalam sejarah kelahiran, perumusan, dan finalisasi Pancasila. Ya. Jadi misalnya dalam pidato 1 Juni Bung Karno di sidang BPUPKI, beliau dengan sadar mengusulkan sila ketuhanan yang Maha Esa itu sebagai sila kelima dari usulan pertama Pancasila. Gitu. Dan karena keberadaan sila ketuhanan yang Maha Esa inilah, maka usulan Pancasila itu ya oleh Bung Karno pada tanggal 1 Juni diterima baik oleh kelompok Islam, ya kelompok Islam itu kelompok yang ingin menjadikan Islam sebagai dasar negara, maupun kelompok kebangsaan gitu ya. Jadi ketuhanan yang Maha Esa di dalam kelahiran Pancasila itu memiliki peran yang sangat strategis sekali ya. Karena dia kemudian bisa menjadikan alasan ya, bisa menjadi alasan kelompok Islam menerima Pancasila ya, karena ketuhanan yang Maha Esa itu mencerminkan doktrin yang tertinggi di dalam Islam, yakni tauhid atau akidah ya. Kemudian yang kedua juga dalam perspektif kelompok kebangsaan ya, ini ketuhanan yang Maha Esa juga mewakili visi ketuhanan yang bersifat toleran, inklusif ya, dan nasionalistik ya. Nasionalistik ini artinya bisa menyatukan semua agama di Indonesia gitu. Nah, inilah peran penting ya dalam kelahiran Pancasila sampai kemudian ketika
22 Juni 1945 ya kan, rumusan Bung Karno itu lalu dirumuskan ulang oleh Panitia 9 menjadi Piagam Jakarta ya kan. Kita kemudian sempat memiliki sila ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam ya, yang kemudian direvisi oleh tokoh-tokoh Islam pada tanggal 18 Agustus 1945 pagi hari sebelum sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Nah, tokoh-tokoh Islam ini adalah Kiai Wahid Hasyim dari Nahdlatul Ulama, Ki Bagus Hadikusumo dari Muhammadiyah, Mr. Kasman Singodimedjo dari Muhammadiyah, dan Tengku Muhammad Hasan dari Aceh. Nah, keempat tokoh Islam ini diajak untuk membicarakan baiknya seperti apa gitu ya. Karena ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariah ini itu melukai ya saudara-saudara kita yang non-muslim dari Indonesia Timur. Oke. Nah, lobbying ini dilakukan oleh Bung Hatta dan akhirnya para tokoh Islam itu justru kembali kepada ide awal Bung Karno di 1 Juni, yakni ketuhanan yang Maha Esa. Maka kemudian ketuhanan yang Maha Esa inilah yang menjadi alasan ya kenapa terutama tokoh-tokoh Islam itu mau menerima Pancasila. Sampai sekarang. Dan oleh karena itu sebenarnya pembenturan ya antara Islam dan Pancasila itu ya sebenarnya pembenturan yang justru bertentangan ya dengan nilai-nilai keislaman itu sendiri gitu ya. Karena nilai keislaman yang paling utama itu kan tauhid ya, dan sila ketuhanan yang Maha Esa itu dalam kemunculan historisnya gitu ya. Kemunculan historisnya itu memang sejak awal dimaksudkan oleh para tokoh Islam itu sebagai cerminan dari tauhid gitu. Seperti itu, Lisa. Terima kasih, penjelasannya sangat runtut nih historisnya Ya, bagaimana ketuhanan yang Maha Esa itu awalnya di sila kelima, kemudian diganti dengan kewajiban menjalankan syariat Islam, lalu di lobbying lagi oleh Bung Hatta. Ya. Berarti kan ini para founding fathers kita sudah memikirkan mengenai kemajemukan masyarakat Indonesia itu ya. Bagaimana Pancasila ini bisa merangkul, merengkuh seluruh lapisan masyarakat kita, seperti itu. Nah, berarti kan Pancasila ini adalah sebagai payung saat ini. Payung untuk memayungi kemajemukan yang ada di Indonesia, seperti itu ya Gus ya. Nah, tentunya Pancasila sendiri seperti yang sudah Gus Arief tadi sebutkan merupakan cerminan dari tauhid dan juga syariat dari agama Islam itu sendiri. Nah, lantas Gus, bagaimana nih implementasi nilai Pancasila yang Islam ini mampu mengelola kemajemukan dan masyarakat kita gitu? Iya, kembali kepada posisi strategis dari sila ketuhanan yang Maha Esa ya. Karena pada satu sisi ketuhanan yang Maha Esa itu mencerminkan bukan hanya doktrin di dalam agama Islam, tapi doktrin semua agama ya. Pada satu sisi seperti itu, pada saat bersamaan doktrin-doktrin ketuhanan yang memiliki akar di dalam keyakinan atau keimanan agama itu gitu ya. Di dalam Pancasila itu juga kemudian bersifat inklusif ya, bersifat terbuka, bisa menjadi payung bagi semua keragaman keagamaan yang ada di Indonesia gitu ya. Makanya kan kemudian kalau ada kelompok ya, sebagian kelompok kecil ya yang menyatakan Al-Banso sila falsafatu kufri la tattafiq ma'al Islam ya. Pancasila itu falsafah kafir yang tidak sesuai dengan Islam gitu ya. Yaitu justru bertentangan ya dengan pembentukan Pancasila itu sendiri ya, dan juga dengan sifat dasar dari ajaran keislaman itu sendiri gitu ya. Makanya misalnya di dalam sidang konstituante ya, sidang konstituante tahun 1957 ya, itu ada tokoh Kristen yang merupakan anggota Partai Nasional Indonesia (PNI), ya PNI, itu menyampaikan keyakinannya terhadap Pancasila persis dengan keyakinan para tokoh Islam, gitu ya. Ketika misalnya di sidang konstituante itu faksi Islam, ya faksi Islam ini misalnya dari tokoh Masyumi, ya, ada Muhammad Nasir, ya, dan lain-lain itu mencoba untuk mendowngrade Pancasila di bawah Islam ya, bahwa
Pancasila itu dasar negara yang ladiniyah. Ya. Pancasila itu dasar negara yang tanpa agama. Karena dia tidak bersumber dari wahyu, gitu ya. Maka selain anggota dari PNI yang lain seperti Ruslan Abdul Ghani ya, yang berpidato di sidang konstituante, ada pendeta Arnold Mononutu dari PNI yang saudara Kristiani gitu ya. Dan pendeta Arnold menyatakan bahwa Pancasila itu selaras dengan iman Kristiani. Gitu. Karena ketuhanan yang Maha Esa di dalam Bible, ya, di dalam Bible itu ya satu tarikan nafas dengan kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan sosial gitu. Jadi di seluruh kitab suci ya itu ada 5 sila Pancasila itu gitu. Makanya kita patut bersyukur betul ya. Terdapat sila ketuhanan di dalam Pancasila itu yang membuat semua umat beragama semestinya itu bisa menemukan Pancasila di dalam setiap kitab sucinya gitu ya. Nah, jadi artinya penegasan yang perlu ditegaskan adalah bukan hanya Pancasila itu bisa memayungi keragaman kita, tetapi Pancasila itu sendiri berakar dari ajaran-ajaran agama kita. Jadi lalu kemudian muncul pertanyaan, oh berarti Pancasila itu sama dengan agama dong? Oh tidak. Jadi Pancasila itu adalah saripati dari agama. Itu makanya Kiai saya, Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur ya, itu beliau menyatakan agama itu adalah sumber bagi Pancasila. Gitu. Jadi kalau kita ibaratkan, Mbak Lisa ya, hubungan antara agama dengan Pancasila itu seperti hubungan antara tebu dengan gula. Tebu dengan gula. Jadi tebu itu sumbernya, agamanya. Tetapi kalau kita ingin bikin teh, ya kan, pengen bikin kopi, kan nggak mungkin kita ke sawah lalu mencabut tebu lalu kemudian diperas untuk membuat kopi, kan cukup dengan kita ambil sesendok gula lalu kemudian diaduklah, jadilah kopi atau teh manis. Nah, seperti itulah hubungan antara agama dan Pancasila. Jadi Pancasila itu adalah saripati agama, ya, gulanya agama, ya, dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, itu perlu dicatat ya. Jadi bukan saripati agama dalam kehidupan dalam ranah teologi, ya, dalam ranah syariah, ya. Tapi saripati kehidupan dalam ranah kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi kita mengamalkan nilai-nilai agama di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, itu kaidah keagamaannya itu ya Pancasila. Gitu. Artinya gimana? Artinya dalam mengamalkan iman kita kepada Gusti Allah, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kita harus seperti apa? Kita harus memuliakan sesama manusia, ya. Kita harus menyerukan persatuan di tengah kemajemukan. Kita harus menjadi pemimpin yang melayani rakyat. Kita harus berbagi kesejahteraan kepada sesama gitu. Itu semua ada ayatnya itu. Seperti itu. Oke, terima kasih sekali Gus Arief atas penjelasannya, sangat jelas, sangat holistik seperti itu ya. Nah, tadi sudah disebutkan oleh Gus Arief bahwasanya Pancasila ini tidak hanya menjadi payung kemajemukan masyarakat kita, tetapi merupakan akar dari ajaran-ajaran seluruh agama yang ada di Indonesia ini. Makanya disebutlah bahwa Pancasila ini adalah saripati dari agama yang kemudian dijadikan ideologi dasar negara kita dalam bernegara, berbangsa, dalam kehidupan sehari-hari seperti itu ya Gus ya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Gus, bagaimana Pancasila mampu untuk tidak statis? Karena kan Pancasila itu kan adalah value of belief, suatu nilai kepercayaan, dasar kita bernegara, berideologi seperti itu ya. Tetapi Pancasila itu mampu untuk dinamis, mampu untuk menjawab segala perubahan zaman, menjawab tantangan zaman saat ini. Nah, boleh dijelaskan Gus Arief? Iya. Pertanyaannya mungkin perlu agak dikoreksi ya. Boleh. Jadi bukannya kemudian Pancasila itu gimana caranya agar tidak statis ya. Kalau kita mengacu kepada konsep Bung Karno, ya justru Pancasila itu adalah pada satu sisi merupakan meja statis ya,
pada saat bersamaan merupakan light star dinamis ya. Light star itu bintang penuntun gitu. Jadi memang pada awalnya Pancasila itu ya kalau istilah Bung Karno ya meja statis ya. Meja statis itu artinya meja tempat di mana semua warga negara Indonesia itu bisa duduk bersama melingkarinya gitu ya dalam persatuan yang tidak boleh berubah gitu ya, persatuan yang tidak boleh berubah. Makanya Pancasila itu ya harus statis, ya harus statis. Pancasila itu harus statis artinya pertama dia bisa menjadi tempat bagi semua kalangan ya. Lalu yang kedua Pancasila harus statis karena dia memang tidak bisa diubah ya oleh berbagai mekanisme hukum ya, mekanisme hukum karena Pancasila adalah norma dasar negara, ground norm gitu ya. Nah, tetapi memang jadi kata Bung Karno, Pancasila ini adalah meja statis yang mampu mempersatukan bangsa gitu. Nah, tapi pada saat bersamaan sebagai meja statis, dia juga sekaligus bintang dinamis ya. Bintang penuntun yang dinamis gitu. Kenapa? Ya karena dia mengarahkan kehidupan bangsa dan kehidupan negara kita agar selalu mencapai nilai-nilai yang diidealkan gitu ya. Nilai-nilai yang mungkin saat ini belum bisa dicapai. Apa itu? Ya ketuhanan, ya kemanusiaan, ya persatuan, kerakyatan dan keadilan sosial. Jadi dengan menjadi nilai-nilai yang masih menjadi cita-cita ideal, makanya kan dalam hukum itu kan Pancasila juga recite ya. Pancasila itu cita hukum gitu ya. Jadi dia harus selalu dijadikan cita-cita yang harus dikejar. Gitu. Makanya dia selalu mengajak bangsa dan negara kita, warga negara juga terutama itu untuk selalu mengejar nilai-nilai Pancasila itu. Nah, dalam proses mengejar cita-cita dari nilai-nilai Pancasila itu kan akhirnya terjadi usaha-usaha yang dinamis gitu ya untuk mengikuti perkembangan zaman gitu agar cita-cita itu tetap bisa tercapai gitu. Baik, terima kasih Gus Arief atas jawabannya. Memang Pancasila itu dalam satu sisi statis, tapi dalam satu sisi lain juga mampu untuk tetap menjadi pedoman meskipun zaman selalu berubah, zaman selalu berkembang seperti itu ya Gus. Ngomong-ngomong soal Pancasila dan Islam, Gus, tadi sudah disebutkan bahwasanya Pancasila dan Islam ini merupakan satu kesatuan yang harmonis seperti itu ya Gus ya. Akan tetapi saat ini banyak juga nih upaya-upaya yang membenturkan keduanya. Nah, bagaimana sih Gus upaya dari pemerintah sendiri dalam mengkampanyekan keselarasan bahwa Islam dan Pancasila ini adalah satu kesatuan yang selaras, satu kesatuan yang harmonis seperti itu. Ya, pemerintah perlu kembali kepada sejarah kelahiran, perumusan dan finalisasi Pancasila, gitu ya. Dengan kembali kepada sejarah perumusan Pancasila, kita akan menemukan fakta bahwa memang sejak awal, gitu ya, sejak awal keberadaan Pancasila itu di dalamnya terdapat andil ya dari apa yang kita sebut sebagai kelompok-kelompok Islam, gitu ya. Di mana itu ya terutama di dalam Panitia 9 ya kan. Panitia 9 itu adalah panitia kecil yang diberi tugas oleh BPUPKI untuk merumuskan pidato 1 Juni Bung Karno menjadi dasar negara. Nah, ini perlu dicatat gitu ya. Nah, Panitia 9 itu berisi siapa? Berisi siapa saja? Tentu Soekarno sebagai ketua, lalu Bung Hatta, A.A. Maramis, Ahmad Subarjo, Muhammad Hatta, ya, lalu kemudian Mr. Yamin, ya. Nah, di kelompok Islam itu ada Kiai Wahid Hashim, ada Abi Kusno Cokrosuyoso, ya, ada Haji Agus Salim, dan ada Kahar Muzakir. Nah, keempat kelompok Islam inilah yang sejak awal kemudian menaikkan sistematika sila ketuhanan yang oleh Bung Karno di 1 Juni dijadikan dasar. Ya. Sila kelima, ketuhanan menjadi sila kelima itu artinya ketuhanan menjadi dasar bagi sila-sila di atasnya gitu. Jadi bukan ditaruh di tempat yang nggak penting, justru dijadikan dasar kan gitu kan. Pancasila itu letaknya di mana sebagai dasar? Kan di bawah kan gitu. Sebagai pondasi gitu. Nah, itu maksud kenapa ketuhanan dijadikan sila kelima. Tapi oleh kelompok Islam dianggap lebih
tepat menempatkan ketuhanan sebagai sila pertama, karena ketuhanan itu bukan hanya dasar, bukan hanya pondasi, tapi dia adalah sumber, ya, penyebab dari keberadaan kita, gitu. Nah ini usulan dari kelompok Islam, gitu ya. Makanya kemudian sampai lalu diimbuhi dengan ketuhanan dengan kewajiban bersyariah, ya, tapi kemudian direvisi kembali oleh tokoh-tokoh Islam sendiri, gitu ya. Alasannya apa? Alasannya karena persatuan, kan gitu. Jadi kalau dalam kaidah fikih disebutkan bahwa para tokoh Islam, ya, terutama Kiai Wahid Hasyim dari pesantren, ya, itu mendasarkan penghapusan 7 kata menjadi ketuhanan yang Maha Esa, gitu ya. Itu berdasarkan kaidah fikih ma la yudraku kulluh la yutraku julluh, ya. Apa yang tidak bisa kita capai semuanya, jangan ditinggal prinsip-prinsip dasarnya. Gitu. Artinya apa? Ketika syariah Islam itu tidak bisa dimasukkan di dalam dasar negara, maka keberadaan prinsip tauhid di dalam ketuhanan yang Maha Esa itu membuat umat Islam tidak boleh meninggalkan Pancasila. Gitu ya. Lalu ada kaidah dar'ul mafasid muqaddam ala jalbil masolih, ya. Jadi menghindari keburukan itu lebih utama daripada mengejar kebaikan. Ya, jadi menghindari pecahnya Indonesia, kan gitu kan, karena pada saat itu Indonesia Timur mau memisahkan diri, kalau 7 kata tetap ada, itu lebih utama menghindari perpecahan bangsa, lebih utama daripada mengejar idealisme ideologi Islam, gitu. Jadi artinya para ulama kita lah yang sejak awal memang terlibat, ya, di dalam proses perumusan Pancasila. Gitu. Bahwa sebenarnya memang antara Pancasila dengan Islam itu sendiri memang selaras, memang harmonis, sama-sama menjadi pondasi untuk kita berkehidupan seperti itu, ya Gus, ya. Nah, Indonesia ini kan memang bukan negara Islam seperti itu, ya Gus, karena memang kita adalah negara yang multikultur, kemudian agamanya juga beragam, tetapi kita bisa hidup berdampingan seperti itu, ya Gus, ya. Nah, tapi dalam penerapannya Pancasila itu juga dijadikan dasar asas organisasi dalam masyarakat, apalagi ormas Islam seperti itu khususnya. Nah, bagaimana kiranya cara kita mengurai ini agar publik ini mengetahui nih Gus, bahwasanya Pancasila ini asas dasar kita dalam membentuk organisasi masyarakat, apalagi organisasi masyarakat Islam seperti itu. Boleh dijelaskan, Gus? Iya. Jadi memang berbagai pertanyaan itu harus kita jawab secara historis, ya, Mbak Lisa, ya. Karena dalam sejarah itu ada faktanya, gitu. Nah, dalam konteks Pancasila sebagai asas ormas, ya, itu sudah terjadi di awal dekade 80-an, ya, 1980, ketika pemerintah Orde Baru mewajibkan semua organisasi politik dan organisasi masyarakat untuk berasas Pancasila, gitu. Nah, mulai dari situlah maka organisasi seperti Nahdlatul Ulama, lalu Muhammadiyah, kemudian diikuti oleh organisasi keagamaan yang lain, gitu ya. Itu lalu menerima Pancasila sebagai asas organisasi, gitu ya. Misalnya NU melalui Munas Alim Ulama tahun 83 di Situbondo, lalu kemudian Muktamar ke-21 ke-27 tahun 84 di Situbondo, gitu ya. Itu menyatakan kesediaan menjadikan Pancasila sebagai asas, ya, di bawah Islam sebagai akidah. Nah, jadi Islam tetap sebagai akidah, tapi asas organisasinya Pancasila. Kenapa? Ya karena itu tadi, di dalam Pancasila terdapat terutama nilai ketuhanan yang merupakan cerminan dari tauhid, dan sila-sila di bawahnya yang merupakan cerminan dari maqasidus syariah. Maqasidus syariah itu adalah tujuan utama dari diturunkannya syariah Islam. Ada hifdzuddin, hifdzun nafas, hifdzul akal, hifdzul mal, hifdzul aid, dan sebagainya, yang selaras dengan 5 sila Pancasila itu. Demikian juga Muhammadiyah, ya, Muhammadiyah di tahun 85 di Muktamar ke-41 di Surakarta juga sama, dan juga organisasi-organisasi lain, gitu ya. Jadi memang artinya, ya, Pancasila memang bukan agama, ya, tetapi
itu tadi ya, dia adalah pengamalan ya, cara kita mengamalkan agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu ya tidak perlu dibenturkan antara agama dan Pancasila, karena agama itu sumber, Pancasila adalah saripatinya. Gitu. Baik Gus, nah ini pertanyaan terakhir nih Gus. Ya. Sangat penting saya rasa nih Gus. Apa pesan penting untuk kita generasi pemuda atau Gen Z saat ini terkait pentingnya pemahaman yang baik mengenai Islam dan Pancasila? Mengingat seperti kata pepatah, bukan kata pepatah, memang ini adalah harapan bahwasanya arah masa depan bangsa itu di tangan pemuda. Seperti itu Gus. Apa pesan penting untuk kami para pemuda agar bisa memahami antara Pancasila dan juga Islam ini yang baik seperti itu Gus? Ya, ini problem utama kita ya, yang terutama pasca reformasi itu menjadi semacam kontranarasi terhadap Pancasila yang disebabkan oleh hadirnya berbagai gerakan-gerakan keagamaan yang datang dari Timur Tengah ya, yang tentu mereka kalau istilah Agnes Monica ya, istilah Agnes Monica itu mereka memang enggak punya darah Indonesia gitu loh. Ya, kayak organisasi ya kita sebutlah Hizbut Tahrir, Ikhwanul Muslimin, Wahabi ya, itu kan enggak punya darah Indonesia sehingga kemudian mereka mengkafir-kafirkan Pancasila. Nah, menurut saya teman-teman milenial ini jangan sampai termakan oleh kampanye hitam. Jadi kampanye hitam ini bukan hanya terjadi pada saat pemilu ya, tapi di dalam kehidupan berpancasila ini kita sedang mengalami kampanye hitam terhadap Pancasila yang menyatakan Pancasila itu tauhid ya. Tauhid itu artinya Pancasila itu kan disimbolkan dengan burung Garuda. Nah, jadi Pancasila menurut mereka adalah burung Garuda itu, lalu kita sembah gitu loh. Jadi akhirnya kita sedang menyembah berhala burung Garuda itu gitu ya. Padahal Pancasila ya bukan burung Garuda gitu ya. Pancasila adalah nilai-nilai yang sejak awal dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Para pendiri bangsa itu ada dua ideologi. Yang pertama ideologi nasionalisme, ya, nasionalisme religius, ya. Yang kedua nasionalisme Islam, gitu. Jadi sebenarnya sama-sama nasionalis tapi pijakannya yang berbeda, gitu. Nah, kelompok Islam inilah yang juga terlibat di dalam perumusan Pancasila seperti yang saya sampaikan tadi, gitu ya. Dan jadi ada dua alasan kenapa kita tidak boleh membenturkan Islam dan Pancasila. Yang pertama adalah Pancasila itu hasil ijtihad para ulama ya, para ulama kita lintas organisasi. Pada saat itu ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah, ada Sarekat Islam ya, ini adalah 3 organisasi besar Islam ya, mayoritas ya. Lalu yang kedua memang penerimaan tokoh-tokoh Islam itu juga didasarkan pada argumentasi keislaman gitu. Nah, jadi kalau para ulamanya saja menerima Pancasila atas argumentasi Islam, atas nama nilai-nilai Islam, lah kita ini yang umatnya kok malah menolak Pancasila atas nama Islam. Jadi inilah akibat dari kita termakan ya oleh kampanye hitam. Kampanye hitam itu maksudnya Pancasila itu tidak seperti itu, tapi kemudian dituduh seperti itu. Nah, gitu loh. Makanya siapa saja yang mengkafirkan Pancasila, ya sama saja mengkafirkan tauhid. Iya kan? Iya betul. Iya, ini bahaya sekali malah gitu loh, bahaya sekali gitu. Karena sejak awal ketuhanan yang Maha Esa itu misalnya Bung Karno dalam 1 Juni ya, dalam pidato 1 Juni itu beliau menyatakan prinsip kelima dari Indonesia Merdeka adalah bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Betul. Jadi justru sila kelima dari Pancasila 1 Juni itu adalah ketakwaan. Gitu kan keren itu. Ya kan? Ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, karena beliau kan seorang muslim gitu loh. Jadi jangan kemudian mengatakan Pancasila 1 Juni itu sekuler karena Bung Karno mengusulkan bukan ketuhanan yang Maha Esa tapi ketuhanan yang berkebudayaan ya. Ketuhanan yang berbudaya itu ketuhanan yang sinkretik, yang aneh-aneh gitu kan. Gitu. Ketahuilah bahwa sejak awal Soekarno mengusulkan sila kelima dari dasar negara itu adalah ketakwaan. Ya. Ketakwaan ini sangat penting sekali. Makanya memang pentingnya mengetahui atau menggunakan jas merah ya.
jangan sekali-kali Melupakan melupakan sejarah ya, itu sangat penting sekali ya. Karena dalam sejarah itu semua kebenaran ada, dan ketidaktahuan kita terhadap sejarah membuat kita ya akhirnya ya seperti ini ya, salah paham, gagal paham gitu ya, dan ini sangat berbahaya sekali gitu ya. Oke. Perlu diingat nih Sobat BKN bahwasanya antara Pancasila dan Islam itu bukan suatu dua entitas yang saling bertolak belakang. Akan tetapi Pancasila merupakan saripati dari agama kita. Bahkan Pancasila merupakan hasil ijtihad para ulama kita, seperti itu ya Gus ya. Baiklah Sobat NKRI sekalian dimanapun berada, begitu hangat perbincangan kita pada sore hari ini sampai tak terasa bahwa kita telah sampai pada penghujung acara. Meski demikian pada sore hari ini sedikit banyak kita telah belajar tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila yang sesungguhnya dan aktualisasinya pada masa saat ini. Kita tentu berharap semoga semangat Pancasila ini terus dapat membawa kedamaian bagi negara yang kita cintai ini. Sobat NKRI semuanya, mari kita terus jaga toleransi dan harmoni dengan terus melestarikan ajaran-ajaran ulama terdahulu, hidup dalam harmoni sesuai konteks jiwa Pancasila yang hidup di lautan masyarakat yang religius. Sebagaimana pesan Bung Karno tentang relasi nilai keagamaan dan kebangsaan, bahwa konteks Indonesia adalah Pancasila yang hidup di tengah lautan masyarakat yang religius. Kita akan berjumpa kembali esok hari pada jam yang sama di akun YouTube BKN PDI Perjuangan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe akun YouTube BKN PDI Perjuangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ku sadari akhirnya kerampuhan imanku telah membawa jiwa dan ragaku ke dalam dunia yang tak tentu arah. Ku sadari akhirnya kau tiada duanya, tempat memohon beraneka bintang, tempat berlindung dari segala mara bahaya. Mohon ampun atas dosa dan dosa selama ini. Aku tak menjalankan perintahmu, tak pedulikan namamu, tenggelam melupakan dirimu. Oh Tuhan, mohon ampun atas dosa dan dosa, sempatkanlah aku bertobat hidup di jalanmu, untuk penuhi kewajibanku sebelum tutup usia kembali padamu. Kembali padamu.
dosa selama ini. Aku tak menjalankan perintahmu, tak pedulikan namamu, tenggelam melupakan dirimu. Oh Tuhan, mohon ampun atas dosa dan dosa. Sempatkanlah aku bertobat hidup di jalanmu, untuk penuhi kewajibanku sebelum tutup usia, kembali padamu. Kembali padamu. Kembali padamu.